Merkantilisme pertama kali menjadi istilah populer dalam kajian ekonomi, yakni setelah Adam Smith memberikan kritiknya terhadap pendekatan merkantilis yang cenderung manifetis. Atau dalam bahasa yang lain, kalangan merkantilis percaya bahwa kemakmuran dalam suatu negara akan tercapai jika negara berhasil mengumpulkan sebanyak-banyaknya pundi uang ke dalam kas negara yang saat itu masih berbentuk emas atau perak. Padahal, menurut Adam Smith, indikator kemakmuran negara tidak terletak pada nilai pasif kekayaan yang ditimbunnya, melainkan dari dinamisme kemampuan produksi negara tersebut dalam menghasilkan barang. Yang mana hal tersebut dapat berjalan secara maksimal bila negara didukung oleh tenaga kerja yang cukup, keberadaan sumber daya alam, dan industri yang masif di dalam negeri. Menariknya, jika kita melihat jauh ke sejarah masa lalu, istilah merkantilisme sebenarnya muncul di waktu sebelum ilmu ekonomi berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu itu sendiri. Merkantilisme berkembang sekitar abad 17 dan 18 di Eropa. Awalnya, istilah ini muncul berdasarkan urgensi kebijakan ekonomi politik yang hendak diambil oleh negara-negara Eropa saat itu. Merkantilisme sebagai sebuah paham atau bagian dari isme-isme yang lain uniknya tidak muncul dari perdebatan akademis yang terstruktur. Sehingga tak aneh jika tulisan mengenai merkantilisme sebagai kesatuan yang utuh jarang ditemukan. Sebab ia bukanlah teori ekonomi yang canggih, yang rigid dan koheren. Merkantilisme lebih menyerupai panduan praktis kebijakan negara dibanding sebuah teori, yakni supaya negara mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dalam perdagangan. Intinya, merkantilisme ingin agar bagaimana caranya negara dapat menghasilkan keuntungan yang besar dalam kegiatan ekonomi sehingga bermanfaat bagi pondasi kekuasaannya. Agak lucu memang jika kita melihat kembali ke masa lalu dan mengetahui bagaimana merkantilisme lahir menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Eropa kala itu, khususnya bagi orang-orang Inggris dan Prancis. Satu hal mengapa kedua negara ini membicarakan soal merkantilisme sebagai topik ekonomi adalah karena mereka cemburu dan iri terhadap kemajuan perekonomian Belanda. Perbincangan ekonomi yang dimulai dari sebuah kecemburuan akhirnya melahirkan wacana ekonomi paling tua ini, merkantilisme. Mereka heran dengan pesatnya perekonomian Belanda saat itu, padahal Belanda hanyalah negara kecil dan baru merdeka. Sebelumnya, selama puluhan tahun, Belanda berada di bawah cengkraman dinasti Habsburg Spanyol. Tapi dalam waktu yang tak begitu lama, setelah lepas dari Spanyol dan merdeka, Belanda berubah menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan politik. Wilayah kekuasaannya tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia. Inilah yang menjadikan Inggris dan Prancis bertanya-tanya, bagaimana bisa Belanda yang kecil secara teritori dan wilayah, dengan populasi yang tidak besar, serta sumber daya alam yang minim, bisa berubah menjadi raksasa ekonomi dan politik dalam waktu yang singkat. Jawaban atas pertanyaan ini terus-menerus digali hingga pada akhirnya mereka menemukan jawaban tersebut. Ternyata, Belanda mendapatkan untung yang besar dari aktivitas neraca perdagangannya dengan negara asing. Pendapatan kas negaranya yang melimpah dalam bentuk emas dan perak bersumber dari hasil ekspor barang bernilai tinggi seperti senjata dan kain jadi yang harganya cenderung mahal dibanding barang-barang mentah non-industri. Sementara, impor Belanda dari negara luar hanyalah berupa barang-barang murah yang masih berupa bahan mentah material industri seperti biji besi dan benang wol. Melalui logika perdagangan seperti itu, maka keuntungan yang diperoleh Belanda wajar lebih besar. Artinya, uang yang masuk lebih banyak ketimbang uang yang keluar sebab pasokan barang dari luar hanyalah barang rendahan yang tak bernilai atau hanya barang material industri yang tidak ditemukan di dalam negeri, sehingga uang yang keluar benar-benar kecil sekali nilainya. Makanya, di saat pemerintah Inggris, Prancis, dan Spanyol berusaha keras untuk membiayai angkatan militernya melalui pajak yang tinggi sebab seringkali kehabisan anggaran, Belanda dengan tenang mengelola segalanya dengan lebih baik. Merkantilisme percaya bahwa perdagangan antar negara beroperasi dalam skema zero-sum game. Jika yang satu untung, yang lain pasti rugi. Singkatnya, apa yang dilakukan Belanda kemudian ditiru oleh negara Eropa lainnya, yakni dengan menjalankan, kutip,
ekspor sebanyak mungkin, dan impor seminim mungkin. Sejak itulah, negara berperan lebih besar dalam mengarahkan aktivitas perekonomian. Oleh banyak para pengusaha dan pedagang dalam negeri, negara dituntut untuk menyediakan jaring-jaring perlindungan atas bisnis mereka. Sebab, jika pengusaha dalam negeri untung, maka negara juga ikut untung. Logika inilah yang mendasari munculnya praktek ekonomi protektif. Negara mulai memperketat aturan soal perdagangan. Bahkan banyak negara mulai mengenakan tarif barang impor. Negara juga mulai terlibat pemberian subsidi pada barang ekspor. Mereka juga mulai membangun industri yang berorientasi ekspor dengan skala yang lebih besar dan canggih. Bahkan, negara mulai memberikan hak monopoli perdagangan dan industri tertentu pada perusahaan atau charter company, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka diberikan hak istimewa untuk berdagang di bawah jaminan negara. Tapi, yang lebih mengerikan dari praktek merkantilisme di masa lalu, yakni kompetisi perdagangan yang seringkali menyeret negara-negara melangkah lebih jauh ke dalam jurang peperangan dan penjajahan. Mereka seringkali memaksa negara lain untuk membuka pasarnya bagi mereka. Kekerasan dan pemaksaan telah menjadi jalan yang lazim dalam praktek kompetisi perdagangan merkantilis di masa lalu. Negara-negara Eropa juga seringkali menjelajah ke dunia nan jauh yang awalnya hanya untuk berdagang dengan penduduk lokal, kemudian mereka mulai memonopoli perdagangan di wilayah koloni mereka. Bahkan, kemudian mengeksploitasi bahan material mentah untuk keperluan industrinya. Kolonialisme berlangsung akibat tesis awal merkantilisme yang terus-menerus mencari keuntungan dan pundi-pundi uang bagi negara. Sebagai sebuah kebijakan ekonomi non-teori, merkantilisme sekali lagi tidak mendasarkan gagasannya pada satu tokoh autoritatif. Praktek merkantilisme muncul di berbagai negara Eropa melalui inisiator yang saling berbeda di berbagai tempat. Di Inggris dan Belanda, inisiasi kebijakan merkantilis dikumandangkan oleh para pengusaha yang menginginkan kebijakan protektif pemerintah dalam melindungi pasar dan kepentingan mereka. Di Perancis, saran program merkantilis langsung berasal dari pejabat negara yang bernama Jean-Baptiste Colbert. Makanya disebut sebagai Colbertisme. Sementara di Jerman, inisiasi kebijakan merkantilis biasanya bersumber dari para birokrat atau akademisi yang memberikan masukan kepada pangeran. Dalam konteks Jerman, ia sering disebut sebagai kameralisme. Meski secara nomenklatur mereka berbeda, namun tiap model merkantilisme memiliki satu kesamaan. Mereka percaya bahwa ada hubungan yang saling menguntungkan antara pedagang atau pengusaha dengan negara. Semakin untung pengusaha suatu negara, maka semakin besar pendapatan yang akan diperoleh oleh negara tersebut. See you later.